Jadi di sini kami tuh sedang mengembangkan sebuah survei pengalaman belajar daring yang berhubungan dengan COVID-19 kemarin. Nah, di sini ada survei pembelajaran di mana kami tuh membuat form seperti program studi semester IPK terakhir yang nantinya akan dianalisis menggunakan 7QC tools. eh, kita tuh mencari tahu apakah pembelajaran daring ini cocok diterapkan untuk mahasiswa ya. Nanti kalau misalnya nggak cocok penyebabnya apa dan bagaimana. Dan kemudian ketika kita submit formulir ini, dia otomatis langsung datanya kesimpan di dalam database yang berbasis SQLite. Nah, di sini juga bisa kita unduh CSV dan unduh SQLite. Ya, yang untuk nanti kita olah akan menggunakan 7QC tools. Ya, yang dimana nanti ada berupa check sheet itu apa, Paretonya gimana, dan ada alur seperti fishbone-nya itu kita buat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini kita mengembangkan ini menggunakan Shiny Web App, di mana kami menggunakan software seperti RStudio untuk membuat formulir ini. Yang pertama kita mulai dengan Checksheet. Checksheet yaitu alat bantu untuk mencari frekuensi atau seberapa sering masalah-masalah tertentu muncul. Masalah yang paling sering dialami oleh mahasiswa selama pembelajaran daring. Dari data yang kita kumpulkan, lewat survei ada 3 masalah yang paling sering muncul atau masalah yang paling sering dialami mahasiswa selama pembelajaran daring. Yang pertama yaitu mahasiswa kurang memahami materi yang sulit. Yang kedua, tidak bisa berdiskusi langsung dengan dosen atau teman-teman yang lain. Dan yang terakhir ada kurangnya interaksi selama pembelajaran daring. Masing-masing dari masalah ini dicatat, kami catat lebih dari 75 kali, jadi bisa dibilang ini adalah masalah utama yang paling sering dialami oleh mahasiswa selama pembelajaran online. Nah, setelah itu kami mencoba melihat apakah kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran daring itu stabil atau naik turun drastis. Nah, kami memakai control chart dan hasilnya itu cukup menarik karena ternyata semua data semester masih ada dalam batas kendali. Artinya prosesnya stabil dan tidak ada lonjakan atau penurunan ekstrim. Nah, tetapi nilai rata-ratanya itu masih ada di angka 2,8 sampai 3,1. Yang berarti ini tuh masih cukup dan belum ada yang merasa sangat puas terhadap pembelajaran daring ini. Jadi walaupun stabil masih perlu banyak perbaikan supaya kualitasnya itu meningkat. Seperti yang kita lihat bahwa di semester 1 rata-rata kepuasannya itu ada 2,88 dengan jumlah mahasiswa yang dalam batas kendali yaitu 60, dan di semester 8 itu rata-rata kepuasannya 3,1 dengan jumlah mahasiswa yang masih dalam batas kendali yaitu 72. Untuk mengetahui masalah apa saja yang terjadi, maka di sini menggunakan fishbone diagram, di mana masalah-masalah tersebut dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, teknologi, metode, lingkungan, dan materi. Di kategori manusia, itu ada masalah kurangnya diskusi dengan teman, dan juga dosen kurang menguasai teknologi. Kemudian di teknologi, itu masalahnya yaitu platform tidak ramah pengguna dan juga kendala dari perangkat. Dan di metode, interaksi daring tidak dapat optimal dan juga sulit mengatur waktu. Pada kategori lingkungan, itu ada masalah akses internet terbatas, kurang kondusif, dan juga terlalu berisik. Dan yang terakhir di kategori materi, itu banyak yang terjadi materi sulit dipahami dan juga pembelajaran itu membosankan. Dengan fishbone ini kita bisa lihat bahwa masalahnya itu bukan cuma satu arah, tapi banyak faktor yang saling mempengaruhi. Nah, terakhir kita membuat flowchart atau diagram alur di mana ini menggambarkan proses mahasiswa dalam mengikuti pelajaran daring. Nah, mulai dari persiapan perangkat dan koneksi, kemudian masuk ke platform dan mengikuti materi dan diskusi sampai evaluasi di akhir sesi. Nah, flowchart ini juga menggambarkan apa yang terjadi kalau mahasiswa mengalami kendala. Nah, misalnya koneksi putus, tidak memahami materi atau kehilangan fokus. Nah, dari alur ini kita bisa tahu bagaimana
saja yang rawan gangguan dan bisa disiapkan solusi untuk setiap kondisi. Selanjutnya yaitu terdapat grafik histogram seperti berikut. Nah, pada histogram ini menunjukkan adanya frekuensi IPK mahasiswa dan kurva kepadatan atau density curve, di mana ini tuh dapat membantu mengidentifikasikan distribusi umum apakah dia itu normal atau condong ke kiri maupun ke kanan. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat terdapat 3 titik puncak frekuensi yang menandakan bahwa titik itu memiliki jumlah mahasiswa yang lebih banyak, sehingga menunjukkan adanya konsentrasi masalah di rentang IPK tertentu. Lalu di sini terdapat grafik yang rendah, di mana di grafik tersebut itu adanya mahasiswa dengan IPK yang rendah dan dia cenderung memiliki masalah-masalah yang dihadapi saat dilakukannya pembelajaran daring, seperti koneksi internet yang tidak memadai atau yang sedang terganggu, lalu konsentrasinya yang terbagi, dan mungkin pemahaman materinya yang kurang. Selanjutnya ada Pareto chart. Pareto chart ini digunakan untuk mengidentifikasi serta memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip-prinsip 80/20, yaitu 80% dari hasil atau masalah seringkali disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Dalam Pareto chart ini sampai dengan garis hijau 80% cutoff itu terdapat 5 tantangan. Ini merupakan menjadi tantangan utama. 80% dari kelima tantangan ini menjadi 80% dari total masalah yang dihadapi mahasiswa. Artinya sebagian besar masalah pembelajaran daring dapat diatasi dengan memfokuskan perhatian pada 5 tantangan ini. Dengan menangani hanya 5 dari total kategori tantangan, mayoritas dampak dapat diselesaikan secara efektif. Dan terlepas daripada itu, di luar dari 5 tantangan ini, itu dapat diselesaikan setelah mengatasi kelima tantangan utama ini. Pareto chart ini digunakan menunjukkan bahwa penyelesaian 5 tantangan ini dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap total dari masalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Selanjutnya kita membahas tools terakhir, yaitu scatter diagram. Di sini kami penasaran apakah mahasiswa itu yang fokus saat daring IPK-nya juga lebih tinggi. Namun kami coba pakai scatter diagram buat melihat hubungan antara dua variabel ini. Hasilnya ternyata ini nilai korelasinya sangat lemah, cuma minus 0,03 alias gak ada hubungan yang signifikan. Artinya tingkat fokus saat belajar daring belum tentu memengaruhi IPK secara langsung. Mungkin ada banyak faktor lain yang berpengaruh, seperti sistem penilaian, tugas, atau strategi belajar masing-masing mahasiswa. Oke, jadi seperti itu penerapan 7QC Tools pada survei pengalaman belajar selama pembelajaran daring. Apakah belajar daring itu efektif bagi mahasiswa atau enggak? Bagi teman-teman yang ingin download source code-nya, bisa download di link GitHub saya, ada di deskripsi. Terima kasih.